Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofi amya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwati fiddin arsadakumullah. Sebagaimana kita bersama mengetahui bahwa manusia itu mayoritas mengutamakan kehidupan dunia, sebagaimana Allah telah menyampaikan firman-Nya, fa'amma man tagha wa athara hayatad dunya. Barang siapa yang melampaui batas dalam kemaksiatan atau kesesatan, contohnya adalah mengutamakan kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarang kepada hambanya yang beriman dan taat untuk tidak mengutamakan kehidupan dunia, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman-Nya seperti berikut. Bunyi surat Luqman ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yaumal la yajzi walidun an awwaladihi wala mauludun huwa jazin an waladihi syai'a. Inna wa'dallahi haqq fala tahurrannakumul hayatud dunya wala yahurrannakum billahil ghurur. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan pula penipu yaitu syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Penjelasan surat Luqman ayat 33. 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. 2. Wakhshaw yaumal la yajzi walidun awwaladihi wala mauludun huwa jazin awwalidihi syai'a. Hati-hatilah dengan kedatangan hari kiamat, hari di mana orang tua tidak memperdulikan anak-anaknya, tidak memberi pertolongan kepada anak-anaknya, lagi dan begitu sebaliknya. Anak tidak bisa memberi pertolongan kepada orang tuanya karena mereka sama sibuk dengan dirinya sendiri. 3. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah untuk membangkitkan manusia, menghitung amal serta memberi balasan atas amal mereka itu adalah suatu kepastian atau kebenaran. 4. Fala tuhurrannakumul hayatud dunya wala yahurrannakum billahil ghurur. Maka janganlah kalian terperdaya dengan kehidupan dunia, baik dengan keindahan dan rasa bangga terhadapnya, sehingga menjauhkan kalian dari kehidupan akhirat
Juga jangan terperdaya oleh bujukan setan yang dapat membelokkanmu dari iman. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi surat Luqman ayat 33 bunyi dan penjelasannya dari sisi kandungannya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kesempatan ini kami akan menyampaikan penjelasan surat Luqman ayat 33 dari sisi bahasanya, yaitu seperti berikut ini. Penjelasan secara bahasa. Penjelasan ini hanya terbatas pada ayat berikut ini. La yajzi walidun au waladi wala mauludun wa jazin au walidi syai'a. Hari di mana orang tua tidak memperdulikan anak-anaknya, tidak memberi pertolongan kepada anak-anaknya lagi, dan begitu sebaliknya. Anak tidak bisa memberi pertolongan kepada orang tuanya karena mereka sama sibuk dengan dirinya sendiri. 1. La yajzi walidun an awwaladi. Kalimat la yajzi walidun awwaladi ini berupa jumlah fi'liyah, tidak menggunakan taukid atau penguat, karena pada dasarnya keberadaan orang tua itu pasti bermanfaat untuk anak-anaknya. Tidak ada orang tua yang tidak memiliki perhatian kepada anak-anaknya secara logika. 2. Wala mauludun huwa jazin awwalidihi syai'a. A. Lafal wala mauludun huwa jazin itu jumlah ismiyah, dan itu lebih kuat dibanding jumlah fi'liyah, meskipun tidak ada taukid atau penguat. Kata maulud itu mubtada dan khobarnya adalah wajazin, jumlah ismiyah. Karena ada dua jumlah ismiyah, maka dalam menafikan atau mentiadakan kemanfaatan anak terhadap orang tua itu menjadi lebih kuat. B. Kata syai'a tampil nakiroh itu menunjukkan sumuliyah, keumumannya. Artinya semua apa yang ada atau dimiliki anak itu sama sekali tidak bermanfaat bagi orang tua sedikitpun. Ayat tersebut ditutup dengan kalimat fala tahurannakumul hayatud dunya wala yahurannakum billahil ghurur. Maka janganlah kalian terperdaya dengan kehidupan dunia, baik dengan keindahan dan rasa bangga terhadapnya, sehingga menjauhkan kalian dari kehidupan akhirat. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah benar-benar memperingatkan kepada hambanya yang beriman dan taat kepadanya untuk waspada terhadap setan dan menjadikannya sebagai musuh yang nyata. Inna syaitona lakum aduwun fattakhiduhu aduwan. Jadikanlah setan-setan itu sebagai musuhmu, benar-benar musuh yang nyata. Sebagai mukmin sejati, benar-benar akan mampu mewaspadai terhadap musuhnya, diantaranya dengan cara memahami Al-Quran, kemudian melaksanakannya. Setan benar-benar telah berjanji kepada Allah untuk menjadikan manusia
memandang kemaksiatan itu sebagai kebaikan. Janji setan sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti berikut. Janji setan untuk menyesatkan manusia. Qala rabbi bima akhwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ukhwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, "Ya Rabbku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang kemaksiatan itu kebaikan selama di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka." Al-Hijr 39 hingga 40. Iblis berkata, "Ya Rabbku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang perbuatan maksiat itu kebaikan selama di muka bumi. Kami akan menggambarkan dunia menjadi indah pada pandangan mereka dan mengajak mereka untuk mendahulukannya dibandingkan akhirat, agar mereka menjadi manusia-manusia yang setia terhadap setiap kemaksiatan, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Aku akan menghalang-halangi mereka semua dari jalan yang lurus, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka, yaitu orang-orang yang telah engkau jadikan mereka berlaku ikhlas kepadamu dan engkau pilih karena keikhlasan, keimanan, dan ketakwaan mereka. Ikhwani Fiddin Arsadakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang janganlah kita menjadikan kehidupan dunia memperdaya kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi perlindungan kepada kita agar terbebas dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.